Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua kan? Baik, seperti biasa sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua, dan juga tidak lupa marilah kita berdoa agar virus COVID pandemi 19 segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali dalam proses belajar mengajar. Serta mari kita doakan apabila ada orang tua kita, kerabat kita, teman-teman kita, saudara kita, guru-guru kita yang sedang sakit, marilah kita berdoa untuk kesembuhan mereka. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri, silakan dibuka LKS-nya bab 3 pada halaman 51 mengenai memaknai peraturan perundang-undangan. Di sekolah kita tentu ada sebuah tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah dibuat agar kehidupan di sekolah dapat berjalan teratur. Kehidupan dalam sekolah dapat diibaratkan sebagai kehidupan suatu negara. Keduanya sama-sama memiliki aturan. Kehidupan sekolah diatur dengan tata tertib sekolah, sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut sangat penting karena berfungsi menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam masyarakat. Seperti itu. Jadi sekarang kita memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Silakan dibuka LKS-nya halaman 51. Memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Jadi kita ini harus mematuhi aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, nak. Intinya begitu. Tujuannya dibuat sebuah aturan untuk mengatur perilaku kita. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, maka dibentuklah peraturan perundang-undangan. Di sini pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Artinya undang-undang ini mengikat bagi kita semua, setiap warga negara Indonesia terikat oleh hukum ini. Baik presiden, wakil presiden, anak presiden, apalagi kita yang bukan siapa-siapa, tetap juga terikat oleh hukum. Terdapat 5 unsur yang membentuk peraturan perundang-undangan, yaitu tertulis, memuat norma, mengikat, serta dibuat oleh lembaga negara, serta melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Di sini 5 hal tersebut. Yang pertama, peraturan tertulis. Undang-undang tersebut ditulis oleh lembaga yang berwenang, memuat norma hukum, aturan, serta mengikat bagi kita semua, dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang, serta memiliki sanksi yang tegas. Begitu. Tata urutan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan memiliki hierarki atau urutan tingkatan. Peraturan perundang-undangan di atas memiliki kedudukan lebih tinggi daripada yang di bawah. Berikut ini hierarki atau urutan tingkatan atau tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, yang tertinggi lah Undang-Undang 1945. Yang kedua ada TAP MPR. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. serta undang-undang atau UU.
Ada juga undang-undang peraturan pemerintah atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Ada peraturan pemerintah, ada perpres, peraturan presiden, ada perda daerah, provinsi, ada perda kabupaten atau kota. Materi muatan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang 1945 dirumuskan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan disahkan sebagai konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan oleh pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga saat ini, undang-undang telah mengalami 4 kali amandemen atau 4 kali perubahan. Hasil amandemen Undang-Undang 1945 ditetapkan oleh MPR. Ingat apa tadi MPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berikutnya ketetapan MPR. Kedudukan atau ketetapan MPR yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai produk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar dan berada satu tingkat di atas undang-undang. Artinya MPR ini ketetapan MPR di bawahnya Undang-Undang Dasar atau berada di atasnya undang-undang. Berikutnya ada undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Materi muatan yang diatur undang-undang berisi peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan undang-undang, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, serta pengesahan perjanjian internasional tertentu dan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Berikutnya ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Jadi ketika ada satu hal yang memaksa, maka Presiden terpaksa menggunakan Perpu. Meskipun pembuatannya dilakukan oleh Presiden sendiri tanpa persetujuan DPR, namun pada akhirnya Perpu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Jika tidak disetujui, Perpu tersebut harus dicabut. Sebaliknya, jika Perpu mendapatkan persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Berikutnya ada peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya. Berikutnya ada Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Materi muatan peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan langsung oleh undang-undang. Nah, di sini ada namanya Perda Provinsi. Perda provinsi ini yang dibuat oleh provinsi. Misalnya kita ada di Jawa Timur, maka itu namanya Perda Provinsi Jawa Timur. Perda Provinsi Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur. Jadi
DPR provinsi atau perda daerah provinsi itu dibuat bersama DPR dan gubernur atau bersama Bu Khofifah untuk saat ini. Kenapa? Karena ya beliau yang menjabat sebagai gubernur Jawa Timur. Peraturan daerah provinsi berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah tertentu. Jadi artinya perda provinsi ini dibuat mengenai masalah ekonomi dan lain sebagainya. Misalnya saja kemarin perda provinsi dibuat mengenai bahwa sekolah SMA, SMP, SPP gratis. Nah itu perda provinsi dibuat oleh Bu Khofifah bersama para anggota dewan. Ada perda provinsi, ada perda kabupaten kota. Di mana bisa di kota Malang atau di kabupaten Malang. Beda lagi kan antara perda provinsi Jawa Timur sama perda kabupaten Malang atau perda kota Malang. Peraturan daerah, kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama bupati maupun wali kota dengan persetujuan bupati atau wali kota. Peraturan daerah, kabupaten atau kota berisi materi muatan dalam penyelenggaraan sama, yaitu otonomi daerah. Tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, intinya begitu. Baik, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Ingat, ini dirangkum, dicatat, jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.